Orang Indonesia yang lulusan S1 ada 3 yang lemah dan itu vital. Andra salah satunya lulusan orang Indonesia yang S1 itu, berapa pendidikan tinggi itu S1 itu? 1, tidak bisa baca. Itu Andra. Jadi itu bisa baca lulusan S1. Maksudnya baca apa? Membaca teks, memahami sebuah konteks itu dipahami oleh, nggak bisa, itu lemah sekali. Kenapa bisa begitu? Ya lihat saja di SMA-nya, budaya bacanya kan rendah sekali. Maka SMA memprogramkan 27 buku baca itu ngelatih baca supaya Anda mengerti kalau baca. Itu Indra. Kemudian yang kedua, lemah dalam menulis. Kita ini diajarin dari SD kalau sudah bisa nulis huruf sambung, udah dianggap bisa nulis. Kalau sudah bisa membaca, menghubung-hubungkan kata menjadi kalimat, dianggap sudah bisa baca. Selesai, nggak baca lagi. Jadi SD itu pelajaran baca, SMP nggak baca, SMA nggak baca, S1 nggak baca, S2 nggak baca, S3 nggak baca. Ini saya ajarin kepada kalian, membaca itu sangat penting dan kita menjadi makhluk yang lemah gara-gara tidak suka baca. Itu Indra. Jadi gini, kalau kalian melihat suatu kasus, coba dilihat lalu kemudian baca. Nah itu maksud membaca itu seperti itu. Apa yang terjadi di LA itu bisa jadi menjadi sebab akibat apa yang dilakukan Amerika itu. Maka kata Allah, in ahsantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah gitu dianalisisnya seperti itu Andra. Ya Pak. Jadi basically-nya harus baca dulu. Coba saya tanya, kamu selama ini sekolah di SMA Negeri 15 kelas 12 weh, sudah berapa buku yang kamu selesaikan? Jujur. Belum ada. Tuh, begitu. Terima kasih Anda sudah jujur. Tapi Anda sudah tahu sekarang kalau Anda tidak baca akibatnya apa? Tahu. Apa? Kamu akan jadi makhluk yang lemah di muka bumi ini. Tidak kompeten, susah cari duit, hidupmu akan miskin karena tidak punya skill. Lah kamu malah senyum-senyum. Maksudnya apa senyummu itu? Sedekah Pak, seperti bahasan saya tadi. Oke. Nah ini orang Indonesia, jangan senyum dulu. Ini orang Indonesia itu suka senyum, bodoh aja senyum, miskin senyum, nggak suka baca senyum, nggak punya duit senyum. Lah karena sedekah Pak senyum, ya kamu silahkan sedekah senyum-senyum kayaknya terus. Yang dibahas senyum kayak begitu, yang dibahas itu kenapa kita ini bodoh, kenapa kita ini miskin. Kenapa ini kita tidak selalu tergantung kepada teknologi orang lain? Dibahas itu. Bukan senyum aja Pak. Sedekah. Sudah terlalu sering dibahas yang begitu-begitu itu. Sekarang apa? Umat Islam harus bangkit. Manusia Indonesia harus bangkit. Kita harus swasembada pangan. Kita harus swasembada energi. Begitu atuh. Jadi akhirnya ketika ceramah itu kamu memotivasi orang lain, juga memotivasi dirimu sendiri Andra. Ya. Awas, sudah tahu sekarang? Sudah. Orang Indonesia lulusan S1 ya, lemah baca, lemah menulis. 2 aja itu dasarnya sudah akan membuat kita lemah semuanya. Gitu anak-anakku sekalian. Dan yang ketiga itu adalah lemah dalam kemampuan berpikir. Wah udah nggak bisa mikir mah, kamu tidak bisa kreatif, kamu tidak punya ide, tidak punya gagasan, tidak bisa ngomong, tidak bisa komunikasi, menyampaikan gagasan teh susah. Kamu tadi menyampaikan gagasannya kan baca, ya. Tidak bisa ditalar seperti ini, seperti bapak. Tergantung kepada bacaan. Jadi akhirnya apa? Monoton. Karena ilmunya di bacaan, bukan di otak. Tapi kalau orang yang ngomong tanpa bacaan, ilmunya di otak, disimpan, diolah dulu. Nah, kelemahan orang Indonesia itu tidak bisa ngomong, bisu.
Dia tidak suka baca, dia tidak bisa nulis, akhirnya tidak bisa ngomong. Penting nggak ngomong? Penting. Kenapa penting? Penting. Kenapa? Tidak bisa berargumen. Karena tidak bisa berpikir tadi. Penting Pak. Apa alasannya? Senyum lagi kembali. Senyum sedekah Pak. Ya. Dijawab dengan senyum sedekah. Hei, kenapa ngomong penting? Kamu itu nyari duit ngomong. Mau makan ngomong. Sakit ngomong. Berobat ke dokter ngomong. Belajar ngomong. Semuanya pakai ngomong. Makanya ngomong penting. Supaya bisa ngomong bagaimana? Balik lagi, baca, tulis, ngomong. Itulah proses berpikir. Makanya saya mengajarkan kepada Anda, yuk baca. Yuk baca dulu. Dari baca itu muncul ide-ide gagasan, lalu menuliskan dan akan membicarakan.